Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu kembali kami alami. Setelah sepanjang malam kami boleh tertidur dengan lelap oleh pemeliharaan Tuhan. Seperti Engkau menjaga biji matamu, pagi yang indah ini Tuhan, anugerah-Mu kembali kami alami. Karena Engkau sudah bangunkan kami dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Mengawali juga Tuhan seluruh aktivitas kami mau mendengarkan renungan firman-Mu sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami menjalani di sepanjang hari ini apapun aktivitas kami yang berbeda-beda. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami juga mohon Roh Kudus tolong kami, baik Tuhan kami yang menyampaikan renungan maupun Tuhan keluarga-Mu yang mendengarkan renungan pagi yang indah ini. Tuhan juga menolong biar Roh Kudus memberikan mereka konsentrasi yang baik sehingga kebenaran firman Allah yang nanti kami akan renungkan sama-sama kami terima dengan baik dan semua itu mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan meneruskan renungan kita yang nas pokoknya masih tetap sama, terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 36. Saya akan bacakan lagi sebagai berikut. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Puji Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, saya mengulas kembali ya, nas pokok kita ini terdiri dari 3 bagian. Bagian A, bagian B, dan bagian C. Bagian A berkata ya, diawali dengan kata sebab. Nah ini ada penyebabnya ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Jadi orang percaya ya, ketekunan ini seringkali terabaikan ya. Makanya topik utamanya, tema utamanya saya memberikan judul adalah kebutuhan yang terabaikan ya. Apa kebutuhan yang terabaikan? Yaitu ketekunan ya. Ada banyak orang percaya ya, setia mengiring Tuhan tapi tidak memiliki ketekunan ya. Dalam hal-hal tertentu mereka seringkali mengabaikan ya. Jadi ketekunan itu enggak mereka miliki lagi. Misalnya malas membaca kitab suci ya, malas bertekun di dalam iman dan sebagainya ya. Kemudian dikatakan supaya sesudah kamu melakukan. Nah, menjadi pelaku firman ini banyak orang saudara yang mulai ya asal-asalan, dalam arti kalau pengen ke gereja ya, beribadah itu adalah salah satu yang harus kita lakukan ya. Kita kalau mengasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 15 berkata apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ke rumah ibadah, beribadah itu merupakan salah satu kehendak Allah. Nah kalau orang sudah menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini sudah 2 tahun ya, dan berbagai hal, mulai malas, pekerjaan lagi ya, apalagi kita yang mengalami PHK dan sebagainya ya, usaha mulai tidak lagi mendatangkan income seperti yang lalu-lalu, kita mulai malas ibadah ya. Tapi puji Tuhan, karena kita sudah mendengarkan renungan-renungan mulai dari saudara sejak mendengar renungan, mulai bangkit iman saudara, mari jadilah pelaku firman yang baik. Mengapa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, ya, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikannya. Dalam ayat ini ada 3 hal. Yang pertama, orang percaya harus memiliki ketekunan. Kemudian yang kedua, harus menjadi pelaku firman. Yang ketiga, nikmati janji-janji Tuhan. Haleluya, itu topik utamanya, tema utamanya. Subtemanya pagi yang indah ini adalah
Bagian yang keempat yang harus kita perhatikan adalah Lukas 18 ayat yang pertama ya. Perhatikan, saya akan membuka kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-18. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ya. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-18. Demikian firman Tuhan ya. Lukas 18 ayat yang pertama. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar atau tidak benar ya. Ayat yang pertama demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan ya. Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Dalam satu perumpamaan dalam Lukas 18 ayat yang pertama ini, Yesus membuka dengan supaya mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu ini kata sinonimnya atau padanan katanya adalah sama dengan berdoa secara terus menerus, atau dengan kata lain senantiasa. Tapi di sini dipakai kata tidak jemu-jemu. Jadi orang percaya itu harus memiliki ketekunan di dalam doa, saudara. Ya, ada banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Seperti kemarin saya katakan, janji firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci banyaknya kurang lebih 32.500 janji Allah. Nah, apa yang saudara minta dan apa yang saudara harapkan, doakan kepada Tuhan. Ya, ingat pasti Tuhan kabulkan. Yang penting kita bertekun di dalam doa, jangan jemu-jemu ya. Ada lagunya almarhum pendeta Y.E. Awondatu. Salah satu lagunya yaitu janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berpikir baik, kita akan menuai baik. Amin saudara. Jangan jemu. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Ketekunan di dalam doa itu penting bagi orang percaya. Bagaimana kita pengen menikmati janji Allah, kita berdoa. Baru seminggu doa belum dikabulkan, kita udah hopeless, waduh. Nah ya, jadi yang pertama orang percaya itu harus tekun di dalam doa. Ya, kita akan lihat ya kuasa doa. Sekarang kita lihat kuasa doa ya. Mengapa kita harus tekun berdoa? Kita akan melihat kitab Daniel pasal yang Kitab Daniel pasal yang ke-6 ya, kita akan lihat. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya ya, seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku, kalau saudara membaca dari ayat yang pertama, di sana redaktur Alkitab ya, redaktur Alkitab khususnya itu Lai ya, penterjemahan Alkitab di Indonesia, mencatat memberikan tema Daniel di gua singa ya. Nah saudara, Daniel ini adalah salah seorang dari 4 pemuda Ibrani, kaum bangsawan, orang-orang intelektual bangsa Yahudi. Namanya masih waktu itu namanya Daniel ya. Ada teman-temannya yang bersama dengan dia ikut dalam pembuangan, ada Daniel, Misael ya. Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Nah, Daniel ini dan teman-temannya, seperti yang saya katakan tadi, Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, mereka pada waktu mereka di tempat pembuangan di Babel, mereka bukan menjadi orang tawanan ya.
ya, bukan menjadi orang tawanan, karena mereka dari kelompok bangsawan. Mereka dididik dalam pengetahuan orang Kasdim atau Babel, ya. Apa yang terjadi? Mereka di sana mau dipakai oleh Raja Nebukadnezar bekerja di kerajaan Babel, ya. Nah, kedapatan mereka setelah diuji, mereka menjadi petinggi-petinggi negara di Babel, padahal orang buangan mereka dari Mesir, dari Israel dibuang ke Babel. Nah, saudaraku, dalam pemerintahan mereka berempat, Daniel, Hananya, Mishael, dan Azaria, selalu memiliki peringkat yang tertinggi. Mereka selalu dalam pekerjaan mereka di Babel sebagai petinggi negara itu sukses. Apa masalah raja-raja di Raja Babel, ya, Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, Raja Darius? Setiap kali mereka mimpi, dia tidak mampu diterjemahkan mimpi-mimpi mereka oleh para ahli-ahli ilmu pinter, orang-orang pinter di Babel. Selalu Daniel dipakai Tuhan, Hananya, Mishael, dan Azaria dipakai Tuhan untuk menyingkapkan mimpi. Daniel mampu menyingkapkan mimpi dari Nebukadnezar dan seterusnya. Nah, kalau Daniel pasal 6 ini menceritakan pada waktu pemerintahan bukan lagi dipegang oleh Raja Nebukadnezar, yang menggantikan adalah Raja Darius, ya. Setelah Raja Babel, setelah Nebukadnezar memerintah, sekarang kerajaan orang Kasdim atau Babel itu dipegang oleh Raja Darius, ya. Darius orang Media, ya. Nah, apa yang terjadi? Di sana banyak petinggi negara, petinggi kerajaan yang iri, yang cemburu terhadap apa? Perlakuan Raja Darius terhadap orang-orang Israel, yaitu salah satu di antaranya 4 orang Ibrani tadi, Daniel. Mau dicari, ya. Kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugas nggak mereka dapat. Akhirnya apa? Mereka cuma tahu Daniel ternyata orang, saudara. Tanpa Daniel kasih tahu, orang-orang Babel, orang-orang Media Parsi tahu. Oh, nih, mereka lihat Daniel ternyata orang yang paling setia. Tekun berdoa. 1 hari 3 kali dia berdoa. Biasa itu dilakukan. Jadi Daniel berdoa bukan karena kondisional, ada hal yang mengancam kehidupan. Enggak, saudara. Ternyata untuk mencari kesalahan Babel, dalam mencari kesalahan Daniel dalam menjalankan tugas jadi Babel, mereka tidak dapat, ya. Khususnya pada waktu itu Raja Darius, orang Media. Apa yang terjadi? Para petinggi itu bersepakat, sekarang kita suka Daniel, kerjaannya bagus, sehingga ia menjadi perhatian Raja Darius. Apa yang terjadi? Mereka punya pikiran negatif. Mari kita bilang sama Raja, bikin satu ketetapan dalam 30 hari ini. Apabila ada seorang, siapapun dia, tidak menyembah kepada, tidak memohon kepada, ya, dewanya Raja Darius, dibuang mereka ke dalam dapur, ke dalam gua singa. Ternyata kedapatan. Ya, apa yang terjadi? Surat perintah itu, dekret itu dikeluarkan oleh Raja Darius. Apa yang terjadi, saudara? Di sini Daniel terancam posisinya, kedudukannya. Betul kan? Secara logika masuk akal. Petinggi-petinggi Darius ini hebat, tapi dipergunakan pengetahuan mereka dalam hal yang negatif. Terbukti satu waktu setelah dekret dari raja keluar, mereka menjalankan. Ternyata yang menjadi sasaran mereka adalah Daniel. Apa yang terjadi, saudara? Daniel kedapatan melanggar perintah raja. Dalam 1 bulan ke depan, 30 hari ini, apabila ada seseorang meminta sesuatu kepada Allah mereka di luar Allahnya atau dewanya Raja Darius, harus menerima resiko, konsekuensinya gua singa. Di situ dipelihara singa-singa yang sengaja apabila melanggar perintah kerajaan, mereka akan dibuang ke lubang singa, ya, ke gua singa. Saudara, pendek cerita, Daniel pasal 6 ini membuktikan, ya. Saya baca lagi. Demi didengar Daniel, ya, bahwa surat perintah itu telah dibuat, ya. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. 3 kali sehari dia berdoa berdoa kepada Allahnya. Ya, Daniel berlutut berdoa 3 kali sehari dengan kiblat ke arah Ka'bah, ke arah bait suci yang ada di Yerusalem. Ayat ini bagian akhir berkata, seperti yang biasa dilakukannya. Kalau
ini berbunyi, kalau ayat ini tidak berbunyi sebagai berikut. Ya, saya baca lagi ayat ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, arah kiblatnya ke Yerusalem, ke bait suci. 3 kali sehari ia berlutut untuk berdoa, ya, serta memuji Allahnya. 3 kali sehari berdoa untuk memuji dan menyembah Allahnya. Ya, perhatikan, kemudian dikatakan serta memuji Allahnya karena surat perintah raja itu mengancam keselamatannya. Ayat itu tidak berbunyi begitu, saudara, ya. Apa alasan Daniel berdoa? Seperti yang dia berdoa, seperti yang dia lakukan, untuk memuji dan menyembah Allahnya, berdoa dan memuji Allahnya. Saudaraku, lihat, Daniel terbiasa, ya, tetap tekun berdoa 3 kali sehari, bukan karena kondisional, tapi sudah terbiasa. Sebagai akibatnya terima resiko. Daniel tahu, ya, ternyata perintah raja, sebulan ini 30 hari ke depan, barang siapa meminta sesuatu kepada dewa, kepada Allah mereka di luar dewanya Darius, Raja Darius, sanksinya, konsekuensinya gua singa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Daniel ditangkap, diperhadapkan kepada raja. Mungkin raja berkata, Daniel, betulkah laporan yang kudengar? Daulat, ya. Daniel berkata, daulat tuanku raja, demi hidup raja, aku telah mendengarnya. Terus apa yang kau lakukan? Saya cuma berdoa kepada Tuhan saya. Apa yang terjadi? Dilemparkan ke gua singa. Pendek cerita, saudara, setelah Daniel dibuang ke gua singa, tidak terjadi sesuatu. Malaikat Tuhan kirimkan untuk mengatupkan mulut singa, ya. Dia lolos dari hukuman yang telah dilanggar menurut peraturan kerajaan Darius. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Amin, saudara. Apapun yang mengancam jiwa kita di hari-hari ini, dalam pekerjaan kita, dalam tugas kita, dalam pelayanan kita, jangan takut, tetap berdoa. Bukan karena kondisional, tapi karena memang sudah terbiasa kita berdoa, maka kuasa doa dibuktikan oleh Tuhan, ya. Tuhan jawab apapun persoalan kita, termasuk nyawa kita yang jadi taruhannya. Kuasa doa mampu mengubahkan, ya. Jadi doa dapat merubah kondisi keadaan, ya. Yang kedua, di dalam kitab Yunus, ya, kita buka di dalam kitab Yunus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yusuf ke darat. Ini cerita anak sekolah minggu, saudara. Tapi kita yang ubanan, kita yang sudah ubanan, yang uzur, yang sudah tua, perlu juga di-refreshing di pikiran kita. Cerita Yunus ini cerita anak sekolah minggu. Yunus orang Nabi Tuhan, diutus Tuhan pergi ke Tarsus, ke Nineve. Dia lari ke Tarsus, tinggalkan pelayanan, ya. Ada banyak anak Tuhan, ada banyak hamba Tuhan, ya, seperti Yunus, disuruh katakanlah ke daerah Bali. Dia lari ke Kalimantan, ya. Dia pikir orang Bali itu jahat-jahat dan sebagainya, ya. Akhirnya apa? Dia naik kapal. Ketika naik kapal, badai Tuhan kirimkan. Kapal mulai goyang, hampir tenggelam. Semua muatan kapal dibuang. Mereka cari siapa yang membuat kira-kira masalah ini. Mereka pikir dewa ini marah karena sesuatu. Betul, dewa marah, dewa laut mungkin menurut mereka, ya. Tapi Tuhan izinkan gelombang terjadi. Ternyata kedapatan kapal hampir karam. Asik tidur, ya, si Yunus. Akhirnya Yunus bilang, lemparkan aku ke air, sebab akulah penyebab ini. Betul, saudara, dilempar ke air, apa yang terjadi? Gelombang tidak ada lagi, jadi tenang. Dan seekor ikan besar. Kalau kebanyakan orang bilang, ya ikan paling besar itu ikan paus. Akhirnya apa? Yunus ditelan oleh ikan paus. Di dalam perut ikan dia berdoa. Dia berdoa. Kalau saudara baca, ini ayat pertama sampai yang ke-9 dia berdoa. Ayat ke-10, Tuhan menentukan seekor ikan datang menelan Yunus. Kemudian di mana? Bukan dimakan si Yunus, cuman ditelan. Dia transit sementara, sebab lari ke Tarsus, padahal tujuan harus ke Nineve. Tuhan bilang, ikan, sekarang lu muntahkan si Yunus. Wah, dia muntahkan. Yunus kaget, waduh, orang-orang Nineve ini jahat. Tidak bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Artinya apa? Betapa jahatnya itu mereka. Menghalalkan segala cara.
Apa yang terjadi? Dia bukannya dibantai, dibinasakan orang Niniwe. Dia memberitakan Injil. Dia bilang, awas 40 hari kemudian Tuhan akan menunggang balikan kota ini. Apa yang terjadi? Doanya luar biasa. Akhirnya orang Niniwe bertobat mendengarkan penginjilan Yunus. Kita lihat Yunus yang harusnya mati di perut ikan, ternyata Tuhan selamatkan. Kenapa? Karena kekuatan doa. Doa mampu merubah keadaan, saudara. Ya, itu alasan yang kedua. Yang ketiga kita akan lihat ya. Keluaran pasal 15 ayat 25. Ya, Keluaran pasal 15 ayat yang ke-25. Kita lihat kuasa-kuasa doa itu. Kalau tadi doa mampu merubah keadaan, sekarang kita lihat Keluaran pasal 22, Keluaran pasal 15 ayat 25 bagian A. Demikian firman Allah. Saya akan bacakan ya. Musa berseru-seru berdoa ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu ya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara tahu, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir baru 3 hari perjalanan ya. Musa membelah Laut Kolsum terbelah, bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Bayangin, setelah sampai mereka menyeberangi sungai Laut Kolsum, apa yang terjadi? Mereka dalam perjalanan baru 3 hari mereka kehabisan air. Kehabisan logistik yang paling utama, makhluk hidup membutuhkan air. Baru 3 hari tidak, mereka kehabisan air. Bayangin ya, yang berjalan kaki kurang lebih 1.800 orang laki-laki. Nah, kalau semuanya sudah nikah dikali 3 ya, 800.000 orang berjalan kaki. Jikalau itu dikalikan 3, misalnya satu laki-laki memiliki 1 istri dan 1 anak, dikali 3 berapa? 8 kali 3, 2,4 juta orang Israel yang keluar dari Mesir. Kalau satu keluarga 1 anak, kalau satu keluarga 3 anak, berapa banyak tuh? 3 hari mereka kehabisan air. Yang terjadi adalah apa? Mereka di Mesir sudah melihat 10 mujizat. Tuhan menyatakan siapa Tuhan yang mereka percayai. Begitu habis air, mereka bersungut-sungut. Tapi ayat 25 tadi berkata apa? Dalam kondisional orang Israel sudah bersungut-sungut. Ya. Akhirnya apa? Ayat 25 ini, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Air yang sampai di Mara, air itu tidak bisa diminum karena pahit rasanya. Ya. Mara artinya pahit. Tapi Tuhan memperlihatkan kepada Musa apa itu? Sepotong kayu. Musa ambil sepotong kayu, dilemparkan ke air, sumber air yang pahit. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Doa akan bukan hanya sekedar merubah keadaan, tapi doa juga yang kita berdoa dengan berseru-seru, bertekun. Doa mampu mengubah bukan cuman kondisi yang kita alami, tapi ya, doa mampu mengundang mujizat Allah terjadi. Kenapa saya katakan mujizat Allah? Sepotong kayu dilempar ke air yang pahit berubah menjadi manis. Tidak masuk akal, irasional. Tapi apa yang irasional, apa yang mustahil bagi manusia, bukan mustahil bagi Tuhan. Saudara, apa maknanya? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita tetap mengandalkan doa, berdoa dengan tekun, mujizat pasti terjadi. Sampai hari ini mujizat masih terjadi. Amin, saudaraku. Mari ya, kita orang percaya tetaplah tekun di dalam doa. Doa bukan hanya sekedar merubah keadaan. Doa mampu menghadirkan mujizat Tuhan terjadi. Akhirnya bangsa Israel bukan ngomel lagi, tetapi mereka memuji Tuhan. Mereka dipuaskan dahaga mereka, keperluan kebutuhan kita. Bapak kita, Bapak yang bertanggung jawab. Bapak kita memiliki pemeliharaan yang sempurna. Providensia Tuhan dari awal sampai akhir hidup kita sempurna. Jangan pernah kedagingan menguasai hidup kita, pikiran kita menguasai hidup kita. Berikan hati kepada Tuhan supaya kita seperti Daniel menghadapi masalah. Dia tekun berdoa. Ya, Daniel berdoa bukan karena dia takut. Daniel berdoa 3 kali sehari. Berdoa dan memuji Allahnya bukan karena kondisional.
Puji Tuhan, bagian yang keempat ini kita sudah selesaikan. Besok kita meneruskan bagian yang kelima. Ketekunan apa lagi? Yang kelima, besok kita akan ikuti bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya akhiri ini dengan doa, kita akan dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya.